Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang ke-1 sampai 3. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Judul renungan kita hari ini adalah Menjadi Serupa dengan Kristus, ditulis oleh Megan Kleppinger. Sahabat suara kasih, karakter selalu hilang ketika suatu cita-cita yang tinggi dikorbankan di atas altar kesesuaian dan popularitas. Dikutip dari Charles Spurgeon. Sebagai seorang yang gemar membaca, saya selalu membawa buku dan membacanya setiap ada kesempatan. Seperti ketika terjebak dalam kemacetan, menunggu kopi, atau berdiri di antrian. Saya hampir mengalami serangan panik, karena daftar buku yang ingin saya baca mulai menipis. Saya berencana untuk membuat daftar bacaan baru, dan mulai mengumpulkan buku-buku ke keranjang online saya. Saat saya hendak membayar buku-buku itu, sesuatu yang kita sebut sebagai akal sehat muncul di benak saya. Saya memarahi diri dan saya berkata, Megan, tahan dirimu. Setelah beberapa waktu, saya akhirnya dapat berpikir rasional kembali. Separuh buku yang saya masukkan ke keranjang tidak akan pernah saya baca, karena rasa ketidaksukaan saya pada penulisnya atau pada jenis sastranya. Saya tahu apa yang saya suka dan saya membacanya.
Namun terkadang saya ingin mencoba sesuatu yang baru, atau sesuatu yang menantang untuk bersenang-senang, tapi sayangnya saya seringkali justru tidak melakukannya, karena merasa nyaman dengan penulis favorit saya. Terkadang kita terjebak melalui hal-hal yang sedang trending, dan dilakukan oleh semua orang. Sebagai orang Kristen, kita harus ekstra berhati-hati dengan pesan yang ada pada suatu hal, dalam hal ini khususnya buku. Misalnya ada beberapa buku yang tidak boleh saya baca, karena saya adalah pengikut Kristus, bukan tentang apakah saya bisa menangani isinya, namun tentang menjalani kehidupan yang mencerminkan dan menyenangkan Kristus. Ketika saya memilih untuk membaca buku, saya membuat keputusan untuk menghabiskan waktu berjam-jam untuk terhanyut dalam cerita itu. Saat kita memilih apa yang akan kita pakai, dengarkan, tonton atau baca, kita perlu mengingat apa yang dikatakan kitab suci tentang bagaimana kita menghabiskan waktu, dan untuk apa kita menghabiskan waktu kita untuk fokus. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Seorang teman bercerita kepada saya, bahwa seorang guru sastra di perguruan tinggi Kristennya, terus-menerus menjatuhkan penulis Kristen dan buku-buku mereka, kemudian malah mendorong para siswa untuk membaca literatur yang baik. Diskusi kami diakhiri dengan beberapa pemikiran hebat. Pertama, hanya karena sesuatu ditulis dengan baik, tidak membuatnya menjadi baik, atau pantas untuk orang Kristen. Sama juga dengan sesuatu yang ditulis orang Kristen, belum tentu bagus untuk dibaca. Namun yang paling penting adalah, bagaimana kita bisa membenarkan menghabiskan waktu untuk buku-buku yang tidak memuliakan Tuhan, ketika ada banyak sekali buku yang baik, dan ditulis dengan baik oleh penulis Kristen maupun non-Kristen. Sahabat Suara Kasih, pada dasarnya, ketika waktu saya di bumi selesai, saya ingin menjadi jelas bahwa bagi saya, menjadi serupa dengan Kristus, lebih penting daripada menyesuaikan diri dengan budaya. Marilah kita renungkan, sebagai orang Kristen, kita perlu mengingat, bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah, dan dengan mengingat hal itu, pertimbangkan bagaimana kita akan menggunakan waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini,
terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.